akhir-akhir ini kita sering melihat lambang ular. Menyuruh berbagai macam dengan narasi-narasi yang membuat orang-orang yang cinta akan uang ketakutan. Ketakutan dalam hidupnya, sehingga banyak di antara kita jatuh. Habis mau bagaimana lagi? Kalau saya nggak begini, nanti saya nggak begitu. Kalau saya nggak begini, saya nggak sekolah. Kalau saya nggak begini, saya nggak bisa masuk mall. Kalau saya nggak begini, saya nggak bisa terbang dan sebagainya. Alasan-alasan yang sebenarnya kita takluk karena kita memelihara kebutuhan jasmani kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saat ini mereka akan memperlakukan kita dengan sangat keras. Jadi kalau kita berjalan dengan santai-santai aja, orang yang santai berjalan dia akan lemah. Tapi orang yang selalu diperlakukan secara keras, hidupnya akan kuat. Amin. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai lagi saja. Tema yang Tuhan berikan dalam hati saya adalah akuilah Tuhan dalam setiap lakumu. Kita ambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tolong kalau ada yang bawa catatan, tolong dicatat supaya bisa dibagikan, sehingga ini yang disebut berbuah banyak. Berbuah banyak artinya apa? Terjadi multiplikasi. Jadi Bapak Ibu harus bisa membagikan kepada orang di sekitar Bapak, terutama keluarga, baru tetangga, baru orang lain. Jangan kita menyelamatkan orang lain, tapi di internal kita atau rumah tangga kita atau di keluarga kita, mereka banyak yang disesatkan. Karena kesuksesan kita bukan kesuksesan pribadi per pribadi. Di depan mata Tuhan, sukses itu apa? Semuanya harus lulus, semuanya harus mengenal Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita baca sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita gantimu denganku. Kita ulangi lagi. Mari kita perkatakan kepada diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap. Dan janganlah bersandar kepada pengertianku sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mudah nggak melaksanakannya? Ayat ini dari saya kecil sering dibacakan oleh orang tua saya. Saya sering dengar dari para pendeta. Tapi di dalam pelaksanaannya nggak ngerti harus gimana. Seolah-olah kita akui hanya dengan mulut, enggak. Seolah-olah kita hanya pergi datang berkumpul seperti ini mengakui, enggak. Tetapi mengakui itu bukan hanya dari mulut, tetapi harus dari hati. Hati itu adalah jiwa. Selama ini kita bilang hati-hati, kita bingung juga. Hati itu apa? Ternyata hati itu jiwa. Dan jiwa adalah zona peperangan. Zona peperangan antara iblis dengan Roh Kudus. Sehingga yang sedang direbut adalah jiwa. Nanti saya terangkan kenapa jiwa mereka rebut. Karena tubuh jasmani kita ini akan hancur, tetapi kita akan kembali kepada Dia. Yang kembali apa? Rohnya. Jiwa ini hanya catatan dosa, catatan amal, catatan perbuatan kita yang akan dinilai oleh Tuhan. Jadi begitu tubuh jasmani kita ini, catatan kita selesai. Buku ditutup, roh kita kembali. Kembalinya diterima atau enggak? Kalau diterima, maka akan terjadi perkawinan anak domba Allah. Nah, itu ternyata yang akan dirusak oleh mereka.
supaya kita tidak diterima pada saat perkawinan anak domba Allah. Saya juga dulu nggak ngerti apa masa anak domba perkawinan, nggak ngerti. Ternyata kita ini adalah calon mempelai, bukan mempelai loh. Mempelai kalau udah jadi loh, baru calon. Dan calon itu bisa jadi, bisa enggak. Nah, apa yang akan membuat kita gagal menjadi calon mempelai wanita? Ketika kita tidak mengakui dia dalam segala laku kita. Apakah cuma mengakui bahwa saya orang Kristen? Oh enggak. Jangan kita punya roh agamawi lagi ya. Karena agama hanya cara untuk membuat kita mendekat atau mencari Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak terang, Tuhan sendiri yang datang untuk mencari kita. Amin. Bedakan itu. Itulah membuat orang-orang yang begitu fanatik dengan agama malah tidak pernah mencari ketemu dengan Tuhan. Hanya dalam angan-angan. Makanya cirinya apa? Sampai sekarang pada takut. Itu opa, oma, jangan takut. Ini saya lihat langsung. Mbak di sebelahnya yang lebih muda, jangan takut. Saya ngomong ini sebenarnya arahnya ke sana. Gitu. Jadi sedih gitu loh. Kalau kita sudah nggak takut, maka tidak ada selubung. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kamu harus memancarkan. Memancar itu apa? Mukanya, bukan kepalanya, bukan telinganya. Muka kita harus memancarkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Firmannya udah tahu, prakteknya tidak ngerti. Ini penting gitu. Jangan dipikir yang seperti itu berhikmat. Itu bukan berhikmat. Berhikmat itu cuma satu pilihannya, takut akan Tuhan. Jadi jangan bilang, oh ini kan berhikmat. Itu adalah kebebalan. Mohon maaf. Saya harus sampaikan ini apa adanya, supaya ngerti gitu loh. Bebal kita. Yang dipakai selama ini narasi-narasi yang dimunculkan di media, itu adalah penyesatan. Membuat kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan atau mengakui Tuhan dengan benar, artinya kemanapun juga, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada amin kan. Kalau sudah amin, Tuhan Yesus mendengar itu. Karena amin adalah, Yesus adalah ya dan amin. Kalau bahasa Inggrisnya yes and amen. Makanya kenapa bahasa Inggris pakai yes. Dia selalu menggunakan kata dan ada makna. Ya, yes. Jadi akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Baik, kita kupas. Kenapa kita harus percaya penuh kepada Tuhan? Kenapa kita harus percaya penuh kepada Tuhan? Kita baca dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes untuk kita semua di akhir zaman ini, agar kita kuat menghadapi penganiayaan berat, di mana ketika itu ditulis karena orang-orang Kristen menerima pengajaran-pengajaran palsu atau sesat. Dan kemudian sudah banyak yang apatis. Seperti saat ini. Dan mereka begitu hebat membuat kita apatis. Dengan apa? Membuat kita tinggal di rumah. Dan ditakut-takutin dengan segala macam propagandanya. Supaya kita menjadi apatis dan tidak mau menolong yang lain. Salaman pakai begini. Ada yang bersin langsung di begini. Kapan kita mau menolong? Sementara kasih yang terbesar adalah ketika seseorang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Boro-boro mau mengorbankan nyawanya, megang aja nggak mau. Paham ya? Sosial apa namanya? Gimana mau nolong? Megang aja nggak mau, jaga jarak. Itu namanya sesat. Ya, sesat. Saya pertanggungjawabkan apa yang saya ngomong ini. Karena ini adalah permainan. Ini yang disebut dengan tipu muslihat iblis. Mestinya kita melihat kebenaran, tetapi karena kita ketipu, kita menganggap ini adalah berhikmat. Begitu Pak Sanusi. Ini sahabat saya, uangnya banyak. Saya pernah dulu dikasih uang dulu.
Mau pergi terbang ke mana lah, itu Thailand atau kemana. Diberi duit sama beliau, jadi ada jajan. Tapi jangan kita bersandar kepada uang, karena uang inilah yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, tanpa kita sadari. Ya. Karena di uang ini yang kita kejar bukan uang kertasnya, tapi angkanya. Jadi jangan sampai angka menggantikan kita dengan Tuhan. Karena itulah selama kita sekolah, angka ini diajarin kepada kita supaya kita selalu mengejar, dan kita paling senang dengan plus sama kali. Tambah dengan kali. Kita paling nggak suka dengan kurang dan bagi. Tetapi kalau kita buat laporan, kita senangnya kurang dan bagi, supaya yang plus sama kalinya bisa kita sembunyikan. Sekolah yang kita lewati semua membuat kita menjadi orang yang tidak punya kemampuan skill. Hanya pegang satu ijazah. Datang ke bos Sanusi, Pak lamar dong, saya melamar dong, gaji saya dong. Akhirnya di zaman ini, karena kita tergantung kepada ijazah, lapangan pekerjaan diganti sama robot, sama mesin. Mampus semua kita. Karena kita nggak siap. Kita memang sengaja. Pertanyaannya, apa ada gunanya nggak Pak sekolah? Saya dulu pikir berguna. Sekarang saya katakan tidak berguna. Kenapa? Karena mereka sedang merencanakan untuk apa? Membuat tidak ada habisnya lapangan pekerjaan. Diganti dengan IT. Semua dikontrol oleh IT. Jadi saya harus menyampaikan ini supaya Bapak Ibu semua, adik-adik semua siapkan diri. Ketika bermain di dunia digital, tidak lagi ditanya mana ijazahmu. Yang penting bisa berselancar. Buzzer-buzzer, hacker-hacker, mereka nggak punya ijazah. Jadi orang-orang yang punya ijazah nanti gigit jari. Nggak ada gunanya. Cuma dapat apa? Sombong, bangga, dan percaya diri. Percaya diri akhirnya membuat orang itu takut. Kenapa? Karena dia menghitung dirinya hanya satu. Dia tidak percaya Tuhan lagi. Tapi orang yang percaya Tuhan, walaupun dia sendiri ada 1000 musuh di depan, dia akan tetap berdiri tegak. Karena dia tahu, bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang. Kamu hanya menjemput kemenangan itu. Amin. Kita baca Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini Rasul Yohanes. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata. Saya garis bawahi lalu berkata. Tuhan mencipta hanya dengan apa? Dengan perkataan. Jadi ingat-ingat, perkataan keluarnya dari mana? Mulut. Ada apa di dalam mulut? Ada apa? Ada apa? Dari mana kuasanya? Dari mana? Dari mana? Ada nafas. Makanya nafas jangan tutup. Orang yang tertutup nafasnya, kuasanya hilang. Nah, itu rahasianya. Coba cek. Kalau orang sudah tidak bernafas, langsung udah mulai cengap-cengap. Berikan oksigen. Nah, dia punya duit. Kalau yang nggak punya duit, padahal oksigen selalu ada di dalam DNA kita. Amin. Sadari itu. Jadi apa yang disampaikan selama ini adalah penyesatan. Ya. Penyesatan. Kenapa masih mau disesatkan? Ya, yang disampaikan selama ini adalah penyesatan. Supaya apa? Kita menjadi tidak berkuasa. Ingat di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan dia. Agar manusia itu berkuasa. Kapan manusia berkuasa? Ketika aku mencipta, membentuk dan Kejadian 2 ayat 7 meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidung.
Oleh sebab itu kenapa mereka suruh kita tutup hidung sama mulut supaya hilang kuasanya. Jelas? Bahkan Ayub sendiri mengatakan, aku menerima nafas yang dari Yang Maha Kuasa dan aku akan mengembalikannya kepada Yang Maha Kuasa. Baca di dalam Ayub. Artinya apa? Jangan main-main dengan nafas. Nafas ini bahasa Ibrani nefesi atau ruah, roh Allah. Makanya orang yang masih bernafas, maka roh Allah masih ada di situ. Kuasa Allah ada. Tetapi jangan sampai diisi oleh roh yang lain. Makanya dari mulut kita harus kita sampaikan suara hatinya Tuhan. Mulut kita ini speaker, loudspeaker. Bayangkan dari mulut kita yang rasanya seperti angin, ada angin yang keluar, bisa keluar kata-kata yang menjadikan sesuatu menjadi jadi. Tuhan hanya berkata. Makanya ini adalah permainan kuasa Tuhan yang dimainkan, diputar balik oleh mereka yang sekarang sedang ingin menyesatkan dunia ini. Ruah. Ya, kenapa saya selalu harus sampaikan ini? Karena kuasa kita. Ibu sedang menghisap racun. Jangan dibohongin, Bu. There is no virus. Virus itu adalah apa? Spirit. Roh. Makanya orang yang sudah ini apa tetap itu dia sudah apa ya? Kepekaannya, kemampuannya untuk menganalisa sudah hilang. Gitu. Kita kayak dicucuk hidungnya. Akhirnya semakin lama semakin takut dan semakin nggak mengerti kebenaran. Karena saya kasih tahu ya, di sini ada signal yang terhubung kepada Yang Maha Kuasa. Makanya kenapa mereka selalu hantam di sini? Kenapa bukan ambil aja dari mulut? Karena di sini ada gland pineal, kelenjar yang membuat kita terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Itu yang dihantam. Di dalam kepala kita ada namanya talamus. Talamus itu signal ke atas, makanya dia connect ini. Ya. Jadi harus paham itu. Kalau nggak paham, jadi keselamatan itu hubungan kita dengan Tuhan, tetapi tanggung jawab kita memelihara instrumen-instrumen di dalam diri kita, itu tanggung jawab kita. Seperti radio, radionya ada, tapi tidak akan bisa menerima pancaran dari stasiun radio manakala instrumen di dalamnya rusak. Nah, kita selama ini tidak dipaham, kita bilang, yo yang penting percaya, oh nggak bisa. Percaya gimana? Akhirnya jadi tersesat kok. Karena kita hanya berpikir, kita hanya melihat bahwa, oh yang penting percaya, kita selamat. Enggak. Begitu dirusak instrumen dalam tubuh, maka rusak hubungan dengan Tuhan. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Barang siapa yang merusaknya, dia akan kuhancurkan. Karena bait Allah adalah kamu. Itu yang mau dihancurkan. Berikutnya. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Ya. Yesus memberikan, Rasul Yohanes sini menyampaikan apa yang Yesus sampaikan. Supaya kita jangan takut dengan keadaan yang sekarang terjadi. Karena orang yang takut, maka kasih tidak sempurna pada dirinya. Jadi kalau bilang, aku cinta Yesus, tapi penakut, maka kita sedang berbohong. Kita mendustai diri kita sendiri. Ya. Dan orang-orang yang melihatnya. Karena ketika kita menggunakan hal-hal, mengandalkan hal-hal fisik, hal-hal jasmani, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kita datang telanjang kok. Kita pulang telanjang. Ya, karena ketakutan itu spirit. Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kita berbuah, orang yang di sekitar kita radiant dan membuat kita menjadi kuat. Tapi kalau kita ini, saya kasih tahu rahasianya. Bapak, ibu pakai begitu. Yang melihat lemah, ibu lemah. Nanti saya kasih contoh, kalau nggak percaya. Ketika mata saya melihat seperti itu, tubuh saya mengatakan bahwa itu tidak bagus, maka saya lemah. Yang menggunakannya sebenarnya di alam bawah sadar, dia tidak terima. Tetapi karena dia sudah dibutakan hatinya, maka dia tidak mengenal kebenaran. Akhirnya dia pikir, oh ini yang benar. Makanya mereka menggunakan ahli supaya bisa dipercaya. Dia menggunakan orang-orang politik supaya rakyat, orang ini percaya. Jadi kalau kita percaya Tuhan, udah percaya penuh. Tidak ragu-ragu.
Ini makanya kan firman tadi dikatakan di dalam Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau tadi masih mengandalkan hal-hal fisik, kita tidak segenap hati. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertianmu sendiri apa? Menurut saya begini, menurut saya. Kalau firman Tuhan bilang, nggak usah takut kok. Gitu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Oke, berikut. Yang telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci, maut dan kerajaan maut. Itu dalam Wahyu. Wahyu ini disampaikan adalah peringatan kepada kita di mana Babilonia rohani menyebar ke seluruh bumi. Di mana mereka adalah kepanjangan tangan daripada Romawi, pejabat-pejabat Romawi yang akan menyiksa anak-anak terang, tetapi tidak bisa terjadi karena setelah anak-anak terang dikumpulkan, barulah dia akan datang kembali yang kedua kali. Dan mereka-mereka Babilonia tidak akan gagal. Ada dalam firman, dia akan gagal di dalam rencananya mereka. Jadi jangan bilang, oh iya, nubuatan harus terjadi. Nubuatan terjadi bukan buat anak-anak terang. Ada firmannya di Tesalonika. Tuh, selama ini kan, harus terjadi. Iya terjadi, tapi bukan berarti harus menimpa kita. Jadi bukan berarti ya udahlah karena terjadi kita ikutin aja, enggak. Itu loh. Selama ini kita pikir terjadi itu penyesatan. Orang dia aja nggak tahu kok. Buktinya yang ngomong aja penakut kok. Ciri-cirinya apa? Ujilah setiap roh. Orang yang penakut tidak berani menyatakan kebenaran, ujilah setiap roh. Maka tinggalkan orang itu. Saya harus menyampaikan apa adanya. Jangan tergantung imanmu kepada mereka yang sedang menyampaikan itu, termasuk kepada saya. Tetapi bangunlah iman kita masing-masing. Karena tanggung jawab kita dengan Tuhan. Bukan kelompok tetapi pribadi per pribadi. Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, aku berkata, kembali berkata. Berkata berhubungan dengan apa tadi? Dengan apa? Mulut. Jadi Tuhan mencipta, Tuhan melakukan segala sesuatu hanya dengan perkataan. Makanya Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ini penekanan saya, perkataan-perkataan. Makanya kenapa mereka suruh kita menutup mulut supaya kita tidak melakukan perkataan-perkataan firman Tuhan. Coba lihat sekarang, mana ada yang Yesus, Tuhan, kita andalkan Tuhan. Tidak, andalkan ini, jaga ini, pakai konsep akademis semua. Dan ingat, akademis ini yang menyesatkan supaya kita tidak mengenal Tuhan. Makanya dia bilang ilmu pengetahuan. Ingat ketika di Taman Eden ada pohon buah pengetahuan. Pohon pengetahuan. Makanya kita tersesat, kita dosa ketika itu. Karena kita pakai hitungan apa? Textbook, hitungan matematika. Gak mungkin, gak masuk akal saya. Gimana? Ya karena kita pakai akal kita yang sudah diprogram. Program segitu aja membuat kita tidak paham. Duitnya banyak, tapi pengetahuannya mengenai firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan sangat dangkal. Karena yang dikejar apa? Perusahaan gua bagaimana maju, bagaimana untung gue, bagaimana begini-gini, bagaimana melobi ini. Itu aja yang dikerjakan, Pak, selama ini. Sampai akhirnya muka berkerut. Terus hasilnya apa? Penakut juga dan takut. Orang yang membangun kerajaan di dunia, dia takut meninggalkan dunia ini. Ingat firman Tuhan ketika seorang muda yang kaya. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Semua sudah kamu lakukan, cuma satu. Apa? Nah, sekarang saya tantang. Kalau hari ini Tuhan bilang, kamu mau ikut aku? Apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Ragu-ragu semua. Udah tahu soalnya nanti tantangannya. Pak Sanusi, kalau Tuhan hari ini bilang, mau ikut saya? Tuhan yang ngasih syarat atau Pak Sanusi kasih syarat? Kayaknya Pak Sanusi yang ngasih syarat sama Tuhan. Ya. Enggak, ini kelihatannya
bercanda, tetapi saya coba pikirkan dan praktekkan. Seandainya saat ini Tuhan bilang, kamu mau ikut saya? Apakah saya akan menjawab, ya aku mau ikut engkau? Terus syaratnya begini, ya saya tinggalkan semuanya. Siapkan ini, karena kita akan sampai kepada titik itu. Makanya kita yang sudah tergantung dengan apa? Punya perusahaan, punya pekerjaan, dapat uang, tabungan, nanti akan hilang semua. Kecele semua kita. Catat omongan saya. Hilang semua, karena itu akan diambil oleh mereka semua. Sekarang mata pencaharian dibikin sulit. Mau masuk restoran ada kali. Emang virus tahu dengan kali-kali itu? Jadi tolol kan kita semua. Naik lift. Begini-beginian. Kita diajak menjadi abnormal, tetapi kita menganggap itu yang normal. Makanya mereka bilang ada new normal. Dia menggiring kita kepada new world order. Dunia dengan tataran baru. Baru dalam bentuk konsepnya antikris atau iblis. Dia mau menyalibkan kembali Kristus dan kita mau dibikin kembali kehilangan tiket keselamatan yang sudah kita terima. Saya lihat wajah-wajahnya pada bingung. Ya, tapi nggak apa-apa. Toh juga setelah ini kan saya nggak mungkin belum tentu kesini lagi. Jadi saya hanya mau menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Karena besok saya juga nggak tahu apakah saya masih ada di dunia ini atau tidak. Tapi saya persiapkan. Kapanpun Tuhan panggil, saya siap. Sampaikan kepada yang lain. Ya. Jangan pikirkan dengan harta, berlian, apa semua ini batu-batu itu. Itu cuma permainan pikiran doang. Kita pikir kita gagah, kita pikir kita cantik. Enggak. Tuhan nggak lihat hartamu. Tuhan nggak lihat mobilmu. Tuhan nggak lihat tas Hermemu. Tuhan nggak lihat kecantikanmu. Tapi kalau hatimu busuk, aku tidak mengenal engkau. Busuk itu apa? Tidak mengakui Tuhan. Mengakui itu lewat mulut. Mulut menjadi manifestasi pengakuan ketika hati kita mengakui. Betul? Nih Bapak nyonya ya. Nah ketika Bapak jatuh cinta dulu, mulut Bapak berkata berangkat dari hati atau bisikan teman? Hati kan? Nah, begitu juga dengan Tuhan. Jadi mulut kita menjadi corong untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan. Jadi kenapa kita selama ini disuruh tutup kita punya mulut supaya kita tidak pernah lagi punya keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena firman itu sangat berkuasa. Kenapa saya highlight di sini? Mendengarkan perkataanku dan percaya. Berkali-kali, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Dia ini apa? Allah Bapa. Yang mengutus aku, Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya. Nah, apa yang saya sampaikan ini perkataan dari firman Tuhan dan tolong dipercaya kalau mau mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab Ia sudah pindah dari dalam maut. Ini yang saya sampaikan apa? Jangan mencobai Allahmu. Tuhan sudah bilang, dengarkan perkataanku dan percaya. Lalu kita coba-coba. Nanti dia tersinggung. Saya udah kasih tahu loh. Kamu akan hidup kekal dan kamu nggak dihukum. Terus dia bilang begini. Kamu nggak tahu saya punya kuasa. Saya bisa cabut kalau begitu. Kita ketemu dengan pejabat saja begitu disenggol sedikit. Kamu nggak tahu saya siapa. Kamu nggak tahu saya anak siapa. Kamu coba-coba dengan saya. Sebenarnya arti kata mencobai itu ketika kita tidak percaya. Kita sudah mendengar dan tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Itu yang disebut mencobai. Selama ini kita bilang mencobai. Itu kamu namanya mencobai. Kamu kok nggak takut sama virus? Kebalik. Tidak ada yang berkuasa terhadap diri saya kecuali Tuhan. Amin. Jadi kalau ada bilang, virus, udah deh. Siapapun yang ngomong itu. Jangan percaya.
Sekarang aja setelah mulai di landai-landai, mulai banyak yang ngomong, kemarin-kemarin pada hilang semua. Tutup semua tempat ibadah. Katanya di sini ada virus. Bohong. Gemes saya menyampaikan ini. Ya. Mindset kita. Ya. Lalu jalan pun ditutupin ini seolah-olah menghadang virus, padahal yang dihadang adalah supaya kita stres. Ya, kalau orang stres itu pasti sakit. Muncullah kimia, biokimia kita muncul, biologi, kimia dalam tubuh kita akan keluar. Ya, metabolisme makro molekul kita akan rusak. Karena apa? Karena kita bermain dengan pikiran. Begitu pikiran kita nggak enak, pikiran kita sesuatu yang tidak bagus, maka perasaan kita pasti nggak enak. Jadi dia main di pikiran dan perasaan. Hidup ini hanya soal itu kok. Ya, Bapak punya kantor di Sudirman. Wah, keren nih. Menurut orang gua orang kaya. Kan pikir-pikir kita sendiri. Wah, kita simpan itu dan kita bawa. Kita jalan sini, kita pikir-pikir sendiri, kita rasa-rasa sendiri kalau kita orang hebat. Padahal kita aja yang mikir. Dan itu dibentuk oleh sistem untuk selalu berpikir-pikir bahwa kita orang hebat atau orang yang lemah. Kasihan ya kita. Selama ini digiring oleh sistem. Berikutnya Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah ini. Kenapa kita harus percaya penuh kepada Tuhan? Jawabannya ini. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun. Tidak ada di dalam konsep protokol setan itu. Inilah protokol Tuhan. Dan keselamatan, ayo kita baca sama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu kenapa kita percaya sama yang lain? Firman Tuhan di dalam Matius ketika Yesus mengajak murid-murid naik ke Gunung Tabor, ketika Petrus ingin menyamaratakan Yesus dengan Musa dan Elia, lalu surga intervensi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Disuruh dengar televisi nggak? Disuruh dengar media nggak? Disuruh dengar siapa itulah? Nggak ada. Dia. Musa aja nggak usah didengerin. Elia lagi manusia. Elia itu mewakili manusia. Musa mewakili para nabi dan hukum Taurat. Karena Yesus datang untuk memberikan kita kasih karunia, keselamatan yang cuma-cuma. Jadi iman kita adalah iman kasih karunia untuk menjalankan perjanjian kembali antara Tuhan dengan Abraham. Abraham adalah bapak iman, Sarah kasih karunia. Jadi iman dengan kasih karunia harus selalu bergandengan, karena keselamatan bukan karena hasil usaha kita, tetapi adalah pemberian cuma-cuma. Tetapi kalau hukum Taurat itu berbeda, seolah-olah keselamatan adalah hasil upaya kita, makanya kita tidak mungkin bisa menjalankan semua itu. Siapa dia di sini? Yesua. Arti dalam Ibrani adalah keselamatan dari Yahweh. Yang selama ini kita selalu bilang Yesus, Yesus, Yesus. Ternyata keselamatan itu artinya Yesua. Dia di sini adalah Yesua. Arti dalam bahasa Ibrani adalah keselamatan dari Yahweh. Ya, supaya kita lebih paham. Yahweh tertulis di DNA kita. Jadi di dalam tubuh Bapak Ibu itu tertulis nama Yahweh. Artinya kita adalah diberi tanda. Itu sebagai tanda. Bukan mark of the beast. Mark of God. Signature of God. Jadi di dalam tubuh kita sudah ada. Makanya kenapa mereka menggunakan isu kesehatan supaya mereka bisa masuk menyentuh tubuh manusia. Gitu. Ya. Kita seolah-olah firman Tuhan itu membuat kita hipnotis. Oh ada wabah. Oh ada gempa bumi. Saya mau mengingatkan. Ingat nggak lambang pelangi? Perjanjian Tuhan dengan siapa? Nabi Nuh. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Nuh? Apa? Jangan ragu-ragu. Tidak akan
Aku tidak akan lagi menghancurkan bumi ini walaupun manusia berbuat jahat. Artinya apa? Tidak ada lagi setelah itu. Yang ada adalah perbuatan manusia-manusia yang jahat. Bukan berarti itu dari Tuhan. Termasuk gempa bumi ternyata. Termasuk tsunami. Ternyata itu by design. Ya. Makanya jangan pakai akal. Kalau pakai akal nggak nyampe. Karena mereka berusaha untuk membatasi cara berpikir kita. Lihat gempa tektonik, teknologi elektronik. Oh, kita pikir ilmu pengetahuan, teorinya begini. Oh, ternyata kalau kita nggak ngerti ya kita pasti ini. Termasuk nih cuaca nih yang sekarang terjadi nih. Ini by design. Ya. Mereka tabur racun di udara, dia turun karena kecil-kecil dia turunkan pakai hujan. Hujannya hujan buatan. Makanya aneh-aneh. Bagaimana membuktikannya? Tampung aja hasil hujannya. Periksa, pasti ada kimianya. Ciri-cirinya apa? Berbusa. Ikan saya mati semua di kolam. Serius. Daun-daun kering. Dan ketika kena di tanaman, kita mengkonsumsinya, dia akan melekat di situ. Dan itu menebar partikel-partikel supaya apa nanti? Nanti akan terhubung dengan gelombang yang sedang mereka pasang-pasang. Itu 5G. Kenapa TV analog segera dipindah ke TV dialog? Pasti ada tujuan. Karena lewat gelombang kita mudah dimanipulasi. Bahasa ilmu pengetahuannya manipulasi. Sebenarnya disirep kalau bahasa itu. Dibuat kita tidak mengerti sebenarnya apa yang kebenaran. Karena lewat gelombang semua bisa dikontrol. Kita juga hidup dari gelombang kok. Ini saya pergi kemana-mana kan nggak pakai kabel nih. Kita sadar nggak selama ini? Kemana-mana kita nggak pakai kabel. Saya harus sampaikan ini karena ini orang nggak ngerti bahwa selama ini setiap saat saya dicas sama Tuhan. Nggak kayak handphone harus selalu dicas baru dibawa. Jadi teknologi ini sebenarnya apa? Dia copy paste, mencontoh cara Tuhan menghidupkan manusia, mengendalikan manusia, berinteraksi dengan alam dan dengan Sang Pencipta. Teknologi itu, makanya kenapa teknologi itu mahal. Dan teknologi tahu nggak maknanya? Teknik without logic. Teknologi, skill without logic. Jadi kita yang menggunakan teknologi sudah tidak lagi menggunakan, tidak punya skill dan tidak punya logika lagi. Akhirnya, wah ini, makanya banyak orang udah nggak punya logika. Gitu Pak. Ya, catat ini, teknik no logic. Jadi tidak ada lagi logika, makanya ada dulu musik techno, bukan manusia yang mainkan, mesin. Jadi iblis itu bermain dengan gelombang, Roh Kudus juga dengan gelombang. Tinggal gelombang yang mana. Dukun itu pakai santet orang pakai gelombang. Sehingga tahu-tahu serangan jantung. Padahal yang dia bikin korslet adalah apa? Listrik di dalam tubuh manusia. Sama seperti lampu ini. Begitu dia korslet satu mati semua. Begitu caranya bermain. Begitu. Dan herannya banyak yang tidak pahamin. Serangan jantung. Tanya sama dia cuma tahunya serangan jantung. Dia udah sekolah lama, dia nggak ngerti apa-apa. Dia bilang serangan jantung karena dia nggak tahu sumbernya dari mana. Gitu. Dan setiap hari, makanya Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Sesuatu yang tidak lihat oleh mata. Dia bermain dengan frekuensi. Roh itu bermain dengan frekuensi. Jadi virus itu adalah vibrasi dari pancaran roh yang terpancar dari siapa yang ngomong atau dari lingkungannya. Kalau Bapak saya takut-takutin itulah virus. Bapak menjadi takut itulah virus. Kalau saya sekarang memberikan kebenaran firman Tuhan dan Bapak timbul keberanian, itu adalah virus. Paham ya? Paham Pak Pendeta? Kalau nggak paham nanti kita diskusi. Sedih saya karena banyak sekali orang yang sudah sekolah tinggi, pangkatnya tinggi, tapi tidak paham. Karena memang di sekolah tidak diajar. Kita dibuat tidak mengerti hal yang tidak kelihatan. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa saya bilang DNA? Di dalam diri kita adalah DNA Yahweh.
signature, God signature. Ini seperti ini bentuk DNA kita. Dia ada kombinasi angka 10, 5, 6, 5 dari Hebrew. 10 Yod, 5 He, 6 Fa, dan 5 lagi. Ya. Seperti Abraham, dia ditambahkan Abram, ditambahkan He, jadi hidup. Makanya dia bilang, aku bapak segala bangsa. Padahal ketika itu dia belum punya anak. Diharapkan, inilah yang membuat kita hidup. Nah, ini saya baru mengerti kenapa dulu di doktrin di gereja-gereja apa? Tidak boleh latihan pernafasan. Padahal setiap hari kita tuh latihan pernafasan sebenarnya. Ini setiap hari bernafas kita. Cuman dia mau menyesatkan kita supaya kita tidak mengerti kekuatan nafas. Justru kekuatan nafas ini ketika Bapak menarik nafas, inhale, Bapak sedang teriak sama Tuhan. Bapak sedang tarik kekuatan dari surga. Makanya kalau stres, kalau lagi mau marah, tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan perlahan-lahan. Makanya di sini kan YH WH. Inhale, exhale. Ini adalah desahan nafas yang memanggil nama Tuhan. Jadi setiap kita bernafas, sebenarnya kita sedang terhubung dengan Dia. Jadi kenapa kita berdoa juga nggak usah doa syafaat? Saya juga bingung dari mana tuh disuruh doa kok bertele-tele, bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan bilang tidak usah bertele-tele karena Tuhan sudah tahu apa yang akan disampaikan isi hatimu. Tapi karena kita lihat liturgi, kita ikut-ikutan, bikinlah doa syafaat, akhirnya ditulis panjang-panjang. Nggak ada gunanya, penakut juga. Sebenarnya apa? Doa itu membuat kita tidak takut. Karena doa itu membuat kita menjadi terhubung dengan kekuatan yang dari surga. Tapi kalau kita berdoa pulangnya masih takut, itu bohong. Nggak ada kekuatan. Doa ini sifatnya roh, sifatnya spirit, sama dengan virus tadi, spirit juga. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan mata, omong kosong bisa dilawan dengan apa? Mau pakai mobil tentara pun nggak bisa. Ya. Jadi apalagi cuman kertas-kertas belian itu nggak bisa. Trust me. Itu nggak bisa. Jadi itu namanya berhala di mata Tuhan. Jadi percuma datang ke sini kalau cuman tetap membawa berhala. Ya orang bilang kayak jimat gitu loh, dibawa-bawa. Tuhan nggak perlu jimat kok. Itu namanya menduakan Tuhan. Tuhan maunya sepenuh, bukan seperempat, setengah, 3/4, atau 99%, tapi sepenuhnya 100%. Makanya dia bilang, jual seluruh hartamu, ikut aku. Bagikan dan ikut aku. Tidak dibilang 3/4 Pak, setengah, enggak. Makanya tadi saya bilang, Pak Sanusi jangan-jangan apa mau kasih syarat. Saya akan jual, tetapi saya yang ngatur. Enggak bisa. Makanya konsep dunia, hemat pangkal kaya. Kita disuruh nabung. Sementara Tuhan tidak disuruh nabung. Makin banyak kamu menabur, semakin banyak kamu menuai. Beda kan konsepnya? Contrary effect, bertolak belakang dengan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita ngumpul-ngumpul, akhirnya apa? Jadi pelit. Karena kita lebih suka plus sama kali. Kita nggak suka bagi sama kurang. Padahal Tuhan konsepnya adalah bagi dan kurang. Kurang apa? Kurangi egomu. Sampai tidak ada. Makanya bilang, biarlah Yesus yang semakin besar. Bukan aku. Aku hilang. Bagi apa? Bagikan semua berkat. Dia nggak bilang bagi separuh. Bagikan. Karena kita akan selalu menerima berkat yang baru. Setiap pagi. Amin. Kok berat sekali kalau sudah bagi-bagi ini. Makanya saya minta juga kepada Ibu Intan. Bisa nggak ada live streaming? Ternyata saya berharap minta biaya dari Pak ini. Oh internetnya begini-begini ya, padahal cuma 11 juta. Tetapi bisa memberkati seluruh Indonesia. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya,
dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.